Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rijal Wahid dan rekan saya Siti Nursinta, Muhammad Ardi Septian, Ipa Nopianti. Kami dari kelompok organisasi dan arsitektur komputer mau mempresentasikan tentang sistem bus. Pengertian sistem bus. Bus sistem terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menyediakan jalan antar dua buah komponen yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer. CPU, memori, I atau O. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, tentang struktur sistem bus. Struktur sistem bus ada 3. 1. Saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antar dua buah modul sistem. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. 2. Saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. 3. Saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Slide selanjutnya tentang elemen-elemen rancangan bus yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Siti Nursinta. Perkenalkan, nama saya Siti Nursinta dari kelas TI 20C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai elemen-elemen rancangan bus. Rancangan suatu bus dapat dibedakan atau diklasifikasikan oleh elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis data. Jenis data dapat dibedakan atas dedicated dan time explained. Dedicated merupakan metode di mana setiap bus secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Sedangkan multi-explained merupakan metode penggunaan yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. Yang kedua yaitu metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tersentralisasi dan terdistribusi. Tersentralisasi yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Sedangkan terdistribusi yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. Yang ketiga yaitu timing. Timing berkaitan dengan terjadinya event yang diatur pada sistem bus dan dapat dibedakan atas sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu terjadinya event pada bus yang ditentukan oleh clock atau waktu. Sedangkan asinkronus yaitu terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Yang keempat yaitu lebar bus. Semakin lebar bus data, maka semakin besar pula bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Yang kelima yaitu jenis transfer data. Transfer data yang menggunakan bus diantaranya adalah operasi read, operasi write, operasi read modify write, operasi read after write, dan operasi block. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ipa Nopianti, saya dari kelas TI 20C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai perkembangan sistem bus dan contoh sistem bus. Perkembangan sistem bus menjadi beberapa generasi, yaitu ada generasi pertama, kedua, dan ketiga. Pada generasi pertama, bus ini memiliki fungsi utamanya yaitu untuk menyediakan jalur komunikasi untuk mentransfer data. Selanjutnya, generasi kedua sudah mampu memisahkan komputer menjadi 2, yaitu CPU dan memori, serta perangkat lainnya
dengan sebuah bus controller. Dan yang terakhir, generasi ketiga. Pada generasi ini telah muncul di pasaran sejak tahun 2001. Bus ini sangat fleksibel dan dapat digunakan secara bersamaan seperti internal bus. Kemudian selanjutnya contoh sistem bus. Yang pertama ada Omnibus or PDP-8. Adalah bus yang dibuat pertama kali, ukurannya sebesar lemari minibus. Ukuran bus ini masih cukup besar di mana keadaan komputer saat itu mempunyai ukuran yang besar juga. Secara informasi, bus ini dikenal dengan ACE Thread. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan dengan sinyal yang terpisah. Lintasan ini digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol alamat maupun data. Semua komponen yang menggunakan jalur bus omnibus penggunaannya dikontrol oleh CPU. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Septian, TI 20C. Di sini saya akan membacakan contoh sistem bus. Bus memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori dan perangkat keras lainnya. Dengan sebuah bus controller di antaranya, ini akan membuat CPU menjadi lebih cepat tanpa dipengaruhi bus. Ini menyebabkan lebih banyak beban untuk memindahkan data keluar dari CPU dan masuk ke dalam kartu melalui bus controller. Jadi, perangkat keras pada bus dapat terhubung ke setiap bagian tanpa intervensi dari CPU. Bus ini dapat memindahkan lebih banyak data disesuaikan dengan besarnya data yang akan dipindahkan, mulai dari 8 bit per detik secara paralel pada generasi pertama hingga 16 atau 32 bit per detik. Contohnya ada di gambar contoh sistem bus. Contoh sistem bus fireware telah digunakan sebagai salah satu standar koneksi antar muka-muka antara alat audio visual digital dengan komputer, seperti kamera digital maupun kamera video digital. Produk-produk yang menggunakan teknologi fireware biasanya menyediakan proses membutuhkan kecepatan koneksi tinggi. Fireware menghubungkan antar muka 1/0 dengan konektor sederhana yang mampu menangani banyak perangkat melalui port tunggal, sehingga mouse, printer, laser, disk drive, eksternal, sound, dan pemasangan jaringan lokal dapat digantikan dengan konektor tunggal ini. Contoh sistem bus ada di gambar. Kesimpulan, sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, struktur sistem bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Sistem bus juga mempunyai perkembangan dari zaman ke zaman. Sekian, terima kasih.